No way. Stay back, Dave. Hello, Max, come in. Max. Konten kali ini saya akan membuat pengalaman saya selama liburan bulan Juni ini dengan keluarga saya di Genting Highlands, di mana saya mencoba salah satu permainan outdoor timpaknya tentang film Independence Day, di mana alien menemukan bumi kita dan menyerang bumi kita. Nah, di sini saya akan mengajak murid untuk membahas bagaimana alien bisa menemukan bumi kita. Nah, di sini saya menggunakan binary system, di mana M besar adalah planet besar saya anggap sebagai matahari, M kecil adalah bumi. Di mana pada binary system ini kedua planet ini saling bergerak terhadap titik tengah sentroid. Nah, jari-jari orbit matahari terhadap sentroid R1 dan jari-jari bumi M kecil terhadap sentroid adalah R2. Keduanya terpisah pada jarak 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Nah, dari rumus yang diturunkan didapat bahwasannya perbandingan M besar dan M kecil adalah berbanding terbalik terhadap radius orbitnya, di mana M besar sangat jauh besar daripada M kecil, tetapi radiusnya lebih kecil daripada R2. Nah, di sini saya sajikan data masa matahari yang jauh lebih besar dibanding masa bumi. Nah, dengan jari-jari orbit matahari adalah 4,5 kali 10 pangkat 5. Nah, sebelumnya saya akan mengajak murid untuk berhitung kecepatan matahari mengorbit berputar dengan rumus P omega kali A yang dipelajari di SMA 1. Nah, di sini saya masukkan radius atau jari-jari matahari mengorbit dengan radius 4,5 kali 10 pangkat 5 meter, di mana periode matahari mengorbit dan periode bumi mengorbit terhadap titik sentroid ini adalah 1 tahun, di mana 1 tahun adalah 365 hari, 1 hari 24 jam, dan 1 jam 3600 detik. Didapat 0,089 meter per second untuk kecepatan matahari berputar mengelilingi sentroid ini. Nah, bagian kedua yang saya akan gunakan untuk membahas bagaimana cara alien menemukan bumi kita ini adalah dengan metode efek Doppler. Nah, efek Doppler seperti yang kita pelajari di SMA ini, jikalau matahari sebagai sumber cahaya yang bergerak secara kontinu dan memancarkan cahaya secara kontinu, ini saya asumsikan bergerak ke kanan. Nah, maka cahaya matahari ini adalah gelombang yang semakin lama semakin mengecil panjang gelombangnya. Oke, nah dari sini didapat bahwasanya jika matahari bergerak ke kanan, maka kita dapatkan bahwa panjang gelombangnya semakin pendek. Nah, jika panjang gelombang semakin pendek, maka frekuensi bertambah. Seperti yang kita ketahui, untuk urutan panjang gelombang cahaya, warna merah memiliki panjang gelombang yang paling besar, dan warna ungu memiliki panjang gelombang yang paling kecil. Jadi boleh dibilang jikalau matahari ini bergerak ke kanan, maka terjadi perubahan dari warna matahari ini akibat terjadi perubahan pada panjang gelombang cahayanya. Nah, karena boleh dikatakan cahaya matahari ini berubah menjadi warna biru. Nah, sebenarnya panjang gelombang terkecil adalah ungu, tetapi yang selama ini istilah yang digunakan adalah blue shift. Dan saya sendiri juga tidak mengetahui kenapa mereka tidak menggunakan violet shift atau purple shift. Oke, nah jika alien berada di posisi kanan, dia akan melihat awalnya matahari berwarna merah. Kemudian ketika matahari yang dilihat oleh alien yang berada di posisi kanan ini berubah menjadi warna biru, nah maka alien bisa menangkap bahwasannya ada planet kecil yang berada di sekitar matahari. Keduanya saling bergerak akibat adanya gaya gravitasi tarik-menarik. Nah, maka alien dapat menangkap perubahan yang terjadi dari siklus redshift menjadi blue shift. Kenapa di bagian kiri menjadi redshift? Karena ketika matahari bergerak ke kanan, maka panjang gelombang di bagian kiri membesar. Nah, sesuai dengan konsep cahaya, panjang gelombang terbesar adalah merah. Seperti yang sering saya utarakan, warna merah adalah warna yang paling eye-catching karena memiliki panjang gelombang yang besar dibandingkan dengan warna biru nila ungu yang memiliki panjang gelombang yang pendek. Nah, jika alien yang berada di posisi kiri ini bisa menangkap awalnya matahari terjadi perubahan warna matahari yang semakin menjauh dari dia, dari warna merah menjadi warna biru. Jadi inilah kira-kira salah satu fenomena yang bisa ditangkap oleh alien. Di sini saya asumsikan alien ini memiliki kecerdasan seperti manusia di bumi. Jadi konsep-konsep fisika yang kita ketahui juga diketahui oleh alien.